waktu saya awal-awal kerja kolam itu kan dibilang pengalaman kan kurang. Nah, itu saya kan pakai timbong ini Mas David. Video saya yang lama ada kok. Oh iya iya. Ya Mas, ya. Ambil timbong ini digoyangi ini karena media filter kita kan kita apa dituang ya. Dituang langsung. Jadi memang semuanya itu kan plus minus. Ada sing lek dituang bingung angkatnya, ada yang customer itu nggak mau angkat media. Kalau nggak mau angkat media kan solusinya harus dituang. Nah kalau dituang, lek chamber gede biarpun pakai kantong jaring kan, lek cara nyucinya debit airnya nggak besar kan ya, nggak bisa. Berarti Mas Agus ya pakai timbo itu. Malah sedikit Pak, paling 5 kali. Oh, iya bener, lek pakai timbo cepat. Iya, bentar Pak. Daripada pakai pompa itu habis. Ya kan dosnya pola. Iya. Nah, tapi tetap turunnya banyak. tempo hari kan saya berkunjung ke rumah customer Mas. Ya, berkunjung ke rumah customer. Itu kan disuruh nyuci filter. Nah, nyuci filter itu saya pakai pompa yang biasanya kita pakai itu waktu setting running. Itu kan pompanya debitnya gede Mas, gini. Itu kalau kelamaan air di kolam ya habis. Iya. Nah, itu akhirnya sekarang tak akal air yang dari pompa, ya kan, dimasukkan di timbo langsung disuntek, dituang langsung bior itu. Jadi kotoran yang di dalam itu loh bagian tengah ya lebih efektif kok bagian karena kan ya bagian tengah kan chamber misalnya dalam 1 meter gitu teman-teman ya. itu juga pengaruh. Nah kalau cuman guyur pakai keran gini aja itu otomatis nggak bisa. Oh ini pelaku Cuma atasnya aja yang bersih. Itu sudah dilakukan sebelum kenal Trisno Koi Mas ya. Ya, jadi Mas David ini cara cuci filternya itu juga dulu awalnya pakai keran Mas ya. Gini, ya, akhirnya kurang maksimal, punya inisiatif. Airnya dikumpulin di timbo atau ngambil air kolam di timbo itu dituang langsung. Nah, jadi debit airnya tinggi, tapi dengan catatan ada beberapa media filter yang nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau batu apung saya rasa aman, karena kalau nggak aman juga namanya pekerjaan itu kan nggak bisa semua ngawasi Mas. Mungkin juga belum mengerti caranya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk penghobi yang sudah mengerti ya, untuk membersihkan ya debit air yang besar satu jalan ya pakai timbo gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita sudah di Semarang ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol juga sama Om David atau Mas David. Saya panggilnya si Mas David. Jadi dari Mas Agus, Mas David,
sama papa beliau ya, itu semuanya kompak, kolamnya direnov semua. Jadi yang di Mas Agus sudah selesai waktu itu, dan yang 2 ini kita kerjakan bersamaan. Jadi selesai di Mas Agus, di Mas David, baru ke rumah papa beliau ya. Jadi teman-teman ya, dulu awal survei waterfallnya sama chambernya, chamber di sebelah sini letter L, waterfallnya di sebelah sana. Nah, terus kedalaman kolamnya luar biasa, yang sekarang sudah mulai nggak terlalu dalam ya, mungkin masih lebih lah, nggak ngukur Mas, sampai berapa Mas sekarang? Sudah pernah ngukur jenengan dalam ya? Belum ngukur. Belum ngukur, tapi kayaknya sih kalau 18 masih masuk ini kayaknya, kurang lebih aja ya. Nah itu seiring waktu beliau merubah model, nah yang supaya kolamnya kelihatan kotak bagaimana, karena bagian belakang dinding kolam itu kan melebar ya, nggak siku. Jadi apa ya, lebih lebar sebelah sana daripada di tandon air. Nah setelah itu dinding kolam yang lama mengikuti dinding yang bangunan rumah, sehingga kolamnya kayak agak menceng gitulah. Nah, sebetulnya enggak masalah, cuman mungkin beliau sudah bosen gitu ya. Terus seiring waktu kita buat desain-desain ya, akhirnya supaya kolam ini kelihatan kotak atau persegi panjang, akhirnya chamber kita taruh di sebelah sana. Jadi untuk chambernya itu modelnya sudah dinding yang belakangnya itu menceng. Apa ya menceng bahasa Indonesia itu ya, gitulah ya. Nah itu jadi yang sebelah sana itu 1,5 meter lebih ya, kurang lebih, yang sini sekitar 1 meter. Jadi lebih, chambernya lebih lebar sana, dan itu dua-duanya enggak masalah. Waktu kolam dulu juga enggak masalah, cuman kelihatannya kayak kurang gimana gitu. Nah akhirnya chambernya sekarang yang mengalah di sana. Nah untuk sistem kolam ini lebih dalam lantai kolamnya daripada lantai chambernya ya. Perkiraan selisih 50 cm. Nah dari kolam ini menuju chamber kosong sebelah sini. Nah ini pakai apa ini, WPVC. WPVC ya ini ya. Nah ini chamber kosongnya, ini tutup chamber, ini sisa kolam lama ya, karena sudah kita atur tidak bisa dipakai kembali, akhirnya yang bisa dipakai sebelah sini. Nah, ini chamber kosongnya, lalu kita angkat pakai 2 pompa 30.000 liter per jam yang low watt, jadi pakai merek Sunsun ini ya. Nah ini yang ini untuk dripping, yang ini untuk apa namanya, yang mungkin kalau nyuci chamber kan butuh debit air besar, nah pakai ini. Nah, ini bawaan kolam lama semua ini ya. Nah ini sudah dari chamber, jadi yang depan ini teman-teman, dari ini kan kayak waterfall semua ya, manjang ke sananya. Nah ini di sini kita bagi 3, jadi chamber kosong, waterfall, sebelah sana rumah aerator. Nah, aerator. Nah ini menuju ke chamber berikutnya. Nah ini kita belum kasih brush. Sini harusnya ada sikat brush, cuman kita belum ada. Yang ini backwash antar chamber ya, kita taruh di chamber kedua. Jadi backwash antar chamber ini kita taruh di
chamber kedua. Jadi chamber kosong sama pompa, di sini brush, lalu yang sini nih chamber kosong nanti isi brush ya. Lalu pindah ke berikutnya ini chamber apa ini? Nah ini chamber mekanis. Pipa antar chambernya 4 in kali 4 sama ada di atas sendiri jet mat, AC mat, lalu bawahnya batu apung. Nah ini ya. Setengah nih. Nah ini. Nah, untuk chamber ke sana berikutnya sistemnya sama ya. Flow down ada 1, 2, 3 lagi. Jadi pakai batu apung oyster aja. Gitu ya. Rumah aeratornya di pojok sana. Waktu kita update pekerjaan, mungkin teman-teman bisa cek ya. Bisa cek chambernya. Ini kayunya sudah apa ya namanya, gerak. Nanti tinggal kita potong lagi. Untuk ukuran kolam saya lupa ingat teman-teman ya, kalau tidak salah 6 meter kali total keseluruhan, kalau nggak salah 6 kali 5,5, kalau nggak salah ya, lupa saya. Untuk ininya aja 6,5 meter kesananya itu hampir 4 meter, mungkin kalau nggak salah 380 ya. Kita pakai BD nya 4 in kali 2, skimmernya 2 in kali 3. Nah, sedotannya lumayan kenceng. Nah ini teman-teman ya, jadi ini lagi ya, kita bahas masalah sedotan skimmer ini. Dari ketiga pekerjaan kita di rumah Pak Sarji ya, termasuk di putra-putra beliau, dari pekerjaan 3 kolam kita itu kecepatan skimmernya beda-beda dan tanpa memakai bantuan mesin, hanya sistem gravitasi. Nah yang di rumah Mas David ini benar-benar luar biasa kencengnya. Nah yang di rumah Mas Agus lumayan kenceng. Lumayan kenceng. Kalau kita bicara besar kecilnya pompa itu juga saya rasa enggak ya, karena kita ada juga pekerjaan yang pakai pompa 12.000 liter per jam juga kencengnya seperti ini ada ya. Nah di sini 30.000 liter pompanya pakai 2, skimmernya aja 3, kecepatannya seperti ini, BD-nya 2. Nah yang di Mas Agus, di adik Mas David itu 26.000 liter per jam kali 2, itu BD-nya 2, skimmernya 2, tapi kalah kenceng sama ini. Jadi bukan acuan sih ya, ini sampai hari ini kita juga mereka-reka gitu ya. Untuk uniring 1,5 meter untuk uniring ya, cuman itu keluarnya kurang penuh, mungkin ini pakai yang agak kecil Mas ya, aeratornya ya. Iya, yang sisa lama itu. Itu. Jadi kalau nggak salah ini sekitar LP40, harusnya LP60. Mungkin Mas Agus nggak seneng beriaknya banget di sini ya, karena itu air di waterfallnya itu sudah kenceng banget airnya ya. Oh, saya tukang kolamnya nggak ngerti karena nggak ikut setting. Kata Mas David, di chamber kosong tempatnya lampu UV. Sebelahnya waterfall itu ada kosong.
Oh iya, saya baru ingat teman-teman, sorry ya. Aeratornya sebetulnya sudah kenceng, akan tetapi memang ini di setting seperti ini karena kalau dibuang semua di kolam terlalu beriak. Jadi Mas David nggak seneng, sehingga ada satu chamber di sebelah waterfall itu saya kasih chamber kosong untuk buang aerasi itu ya. Dan apa namanya, itu juga nanti untuk lampu UV. Iya, saya masih ingat. Jadi lampu UV bisa di sana juga gitu ya. Oke, teman-teman ya. Habis ini kita lihat pekerjaan kita yang sudah selesai juga di rumah papanya Mas David ya, atau Pak Sarsi gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.